Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang kembali kita bisa bersama-sama berjumpa dalam hadirat Tuhan dalam doa pagi bersama GMS. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami bisa datang ke hadirat-Mu. Kami akan Tuhan menikmati kebesaran kasih-Mu. Kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian kami dan Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita semua naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak Tuhan, terima pujian. Kau yang layak, kami sembah Yesus. Kau yang layak, terima pujian. Kira maya shana maya de, kira maya rabaya shana de, kira maya rabaya she, kira maya rabaya shana maya de, kira rabaya shana maya rabaya she, kira maya rabaya shana maya de. Oh Yesus, Kau sungguh baik, selamanya baik, selamanya setia. Kau Tuhan yang ku puja, Kau Tuhan yang ku sembah. Seumur hidup kami Tuhan hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh
Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, semakin hari Kau memudarkan setiap pandangan kami Tuhan, keyakinan kami tentang dunia Tuhan. Engkau semakin mulia, Engkau semakin indah Tuhan. Engkau semakin benar-benar membuat kami semakin hari semakin mempesona Tuhan. Tuhan bawa kami Tuhan semakin hari bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau, bertumbuh dalam cinta kami kepadamu Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berbicara untuk setiap kami Tuhan. Kau nyatakan Tuhan isi hati-Mu Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar bahwa bulan ini kita memasuki bulan di mana Tuhan mengatakan bahwa zaman dahulu bangsa Israel itu mengalami yang namanya hujan awal dan hujan akhir. Apa ya hujan awal, hujan akhir itu? Hujan awal, hujan akhir itu hujan yang diberikan untuk bangsa Israel, untuk pekerjaan mereka, untuk kehidupan mereka. Karena di sana itu tidak ada sungai besar yang cukup mampu untuk, kan hidupnya kan dari pertanian ya. Jadi tidak ada sungai yang cukup mampu untuk supaya pertanian ini jadi baik. Makanya mereka itu sangat tergantung dengan hujan awal setelah musim kemarau. Ada hujan awal itu untuk menggemburkan tanah. Jadi supaya bibit-bibit yang ditanam itu bisa bertumbuh dengan baik. Lalu kira-kira sampai bulan April itu masa menanam, lalu masa menuai itu hujan akhir. Memasuki musim kemarau berikutnya itu ada hujan akhir supaya tuaiannya itu bisa bagus. Supaya tuaiannya itu bisa benar-benar berhasil. Kalau hujan awal tidak ada hujan akhir, maka mereka menuai tapi tuaiannya jelek. Jadi bangsa Israel itu begitu dipelihara oleh Tuhan, begitu diberkati. Saya pernah suatu hari mampir ke Israel tapi sebelumnya lewat bangsa lain ya. Itu di daerah kering gitu ya, dari pesawat aja kelihatan kayak seperti coklat gitu ya, padang pasir. Tapi begitu masuk ke Israel langsung beda. Subur, hijau, penuh tanaman. Jadi benar-benar Tuhan pelihara. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini kita beriman bahwa Tuhan itu menyediakan bukan cuma hujan awal, tapi hujan akhir juga dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Tapi kita harus tahu rahasianya. Bagaimana supaya kita terus mengalami Tuhan. Bagaimana kita terus langganan kebaikan Tuhan. Kita buka di dalam Ulangan 11. Harusnya nih perikopnya itu dari ayat 1 sampai ayat 32. Tapi nanti kita lompat-lompat ya. Kita mulai baca dulu di ayat 8. Ulangan 11 ayat 8. Judulnya adalah berkat dan kutuk gitu ya. Mari saya baca ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah sendiri. Kita baca karena kita kalau baca keluar suara itu lebih bagus, banyak indera kita ya, indera atau perasa, penglihatan, pendengaran yang merasakan firman itu akan lebih masuk ke dalam roh dan jiwa kita. Jadi dibaca untuk mendengar lebih baik. Berkat dan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya kamu kuat untuk masuk menduduki negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dan supaya kamu hidup lama di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya tidak seperti tanah Mesir, di mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus diairi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Itu tadi yang saya cerita bangsa lain sebelum saya masuk ke Israel. Tetapi negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang meminum air sebanyak hujan dari langit. Negeri itu dipelihara oleh Tuhan. Saya ulangi ya, negeri itu dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu selalu mengawasinya dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan itu kayak selalu memperhatikan
negeri itu. Memperhatikan anak-anaknya di sana. Jika kamu sungguh-sungguh, ini lagi ada ayatnya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan diberikan janji berikutnya lagi. Ini yang kita tadi bicarakan di awal. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur dan minyakmu, minyak zaitun ya. Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Sehingga kita, ini janji kita Israel rohani ya. Sehingga kita dapat makan dan bukan cuma dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, nah ini awas-awasnya. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga engkau menyimpang dengan beribadah kepada ilah-ilah lain dan sujud menyembahnya. Jika demikian, murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap engkau, terhadap kamu, dan ia akan menutup langit. Gak ada hujan lagi, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu dengan cepat lenyap dari negeri baik ini yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikan lambang di dahimu. Amin. Sampai sini dulu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kalau kita baca ya, ini ada dua hal. Tuhan meminta kita supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau, dan Tuhan memberikan janji. Nah, yang pertama dulu, kita kembali ke Tuhan dulu. Tuhan Allah kita itu setia akan janjinya. Dia pasti melakukan ketetapannya. Kalau kita belajar ya. Jadi kalau ada orang mengalami dalam hidupnya, kenapa kok Tuhan ini berjanji tapi hidup kita itu kok sepertinya tidak menikmati janji Tuhan. Bukan Tuhan lalai menepati janjinya. Jadi Tuhan itu sekali-kali tidak pernah, kalau kita semakin mengenal Tuhan ya, Tuhan itu tidak pernah lalai dan Tuhan itu tidak bisa lalai. Tuhan itu tidak pernah tidak mengasihi. Tuhan itu mengasihi, tapi caranya ada dua. Mengasihi dengan memberikan berkat dan mengasihi dengan memberikan ganjaran atau hajaran. Supaya apa? Supaya orang itu kembali ke jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita sedang menikmati apa? Kita sedang menikmati pemeliharaan Tuhan. Hujan awal, hujan akhir, Tuhan memberkati pekerjaan kita, keluarga kita, apapun yang kita kerjakan seperti janji Tuhan, dibuatnya berhasil, kita akan naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, kamu akan diberkati keluar masukmu. Apa yang kita dapatkan seperti itu? Atau sepertinya kita bertubi-tubi mengalami hal yang tidak enak. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang salah pasti kita. Kalau ada istilah zaman dulu ya. Peraturan nomor 1, bos tidak pernah salah. Kalau bos salah, peraturan kembali ke nomor 1. Bahwa bos gak pernah salah. Tapi Tuhan itu bukan seperti itu. Bukan seperti bos manusia yang bisa salah. Tuhan itu benar-benar tidak bisa bersalah. Karena Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi Tuhan itu sudah berjanji dan Tuhan pasti mengenapi setiap janjinya. Apa yang kita alami? Jadi kalau kemarin saya ketemu sama orang konseling ya. Dia ngomong, aku ini sudah berdoa aku. Aku ini bahkan sudah 3 kali selesai Alkitab. Tiap pagi aku merenungkan, tiap pagi aku membaca firman. Tetapi kenapa kok hidupku ini sepertinya gak keluar-keluar dari lembah kekelaman. Bahkan lembah bayang-bayang mautnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita diizinkan lewat padang gurun, ya kan, lembah. Tapi itu gak lama. Untuk kita supaya kita belajar, supaya kita lebih mengenal Tuhan, supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan di sana. Tapi kalau sampai kita nih bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita ini ada di padang pasir, sampai 40 tahun muter-muter, jangan-jangan kita adalah jenis orang Israel yang Tuhan ngomong, kamu harus memegang ketetapanku. Maka aku akan
Tapi orang Israel langganan, bukan langganan taat, tapi langganan tidak taat. Jadi sekarang itu kalau kita mau melihat kok hidup kita seperti ini ya, kok seperti di padang gurun lama, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Bahkan aku ini sering mendengarkan kesaksian-kesaksian orang ditolong Tuhan, tapi aku kok nggak mengalami kesaksian itu ya. Pasti ada sesuatu yang menjadi PR dalam hidup kita. Kalau zaman kita sekolah itu ada istilahnya kalau ulangan gagal itu atau remedi gitu ya. Jadi yang tahu berarti seumuran ya. Ada kayak seperti pengulangan, ada lagi di perbaikan. Nah, kita dalam hidup ini kita harus belajar untuk senantiasa dimandikan oleh firman, kita senantiasa introspeksi, kita jangan introspeksi Tuhan. Kita jangan mempertanyakan Tuhan, Tuhan kenapa? Kita ini seperti kayak Ayub. Ayub itu kan gak bersalah ya. Awalnya Ayub itu kuat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Masa kamu mau yang baik-baik saja dari Tuhan? Gitu ya, imannya kuat. Tapi setelah teman-temannya datang, teman-temannya tuh ngomong gini, Tuhan itu setia. Tuhan itu gak pernah salah. Kalau kamu hidup seperti ini, jangan-jangan kamu yang salah loh. Lalu Ayub ini mempertanyakan, Tuhan aku salah apa? Aku menjaga hidupku. Jadi dia tuh sepertinya mempertanyakan Tuhan. Nah, padahal memang Ayub memang benar-benar gak salah waktu itu. Tapi dia hatinya yang salah, mempertanyakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hati kita itu harus firm. Bahwa Tuhan gak pernah salah. Bahwa kalau ini memang aku gak salah, Tuhan izinkan. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Kalau ini aku salah, Tuhan tolong untuk aku kembali ke jalan yang benar. Gitu ya, jadi Bapak Ibu kita harus firmkan hati kita. Nah setelah Ayub itu benar-benar ayatnya mengatakan lalu Ayub menutup mulutnya dengan tangannya. Lalu Ayub minta ampun. Jadi Tuhan tuh dudukkan Ayub ya. Ayo sini ngomong sebagai laki-laki. Tuhan menampakkan diri di angin ya kan, di angin besar. Kamu itu mempertanyakan aku. Waktu aku bikin bumi kamu di mana? Waktu aku meletakkan dasar bumi kamu di mana? Kamu tahu nggak kenapa burung itu bisa menjaga anaknya? Kenapa kuda Nil? Kenapa badak itu badannya berkubu? Kenapa buaya? Saya lupa ya detailnya. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak hikmatnya itu? Kamu siapa istilahnya gitu. Kamu tuh manusia. Jangan kamu berbantah dengan penciptamu. Gak pantas. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah Ayub ini menyadari. Ya gak pantas. Kita mempertanyakan Tuhan. Yang pantas itu kita mempertanyakan diri sendiri. Jangan-jangan kita yang salah. Gitu ya. Lalu Ayub menutup mulutnya. Lalu dia minta ampun. Dia gak ngomong lagi. Dia gak mempertanyakan Tuhan lagi. Ayat berikutnya. Oh enggak. Pasal berikutnya. Langsung pulih. Pulihnya itu 2 kali lipat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk pulih itu kita jangan mempertanyakan Tuhan. Kita mempertanyakan jangan-jangan aku yang salah. Kalau memang gak salah, jangan-jangan Tuhan punya tujuan mulia sehingga aku dilewatkan di padang gurun supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi yang pertama, Tuhan Allah kita itu setia, dia pasti melakukan setiap ketetapannya. Jadi di sini itu dikatakan Tuhan akan memberkati ini itu Tuhan akan menjadikan kamu baik. Di tanah yang Tuhan janjikan tuh kamu akan dijadikan benar-benar berkelimpahan dengan versi Tuhan. Tapi kamu harus setia. Jadi Tuhan itu setia, bahkan di ayat atasnya ya, di ayat 1 sampai 7 itu dikatakan Tuhan itu juga setia loh. Kalau kita tidak setia untuk melakukan ketetapan Tuhan itu pasti melakukan apa yang kita sebut itu gak baik. Dikatakan Tuhan itu menaikkan laut lalu menelan semua orang Mesir. Lalu Tuhan itu membuka tanah lalu menelan itu orang Datan, Abiram dan Korah itu. Jadi karena mereka memberontak terhadap Musa. Jadi diberi kesempatan, orang Mesir pun diberi kesempatan berulang-ulang. Sampai ketika ngejar pun, kalau orang Mesir itu gak keras hati lalu ikut nyelonong masuk ke Laut Merah itu, dia pasti gak mati semua Firaun dan anak buahnya itu. Tapi kesempatan itu dibuang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu pasti memberikan kita kesempatan
berulang-ulang supaya kita bertobat. Tapi kalau tidak, Tuhan itu setia untuk menepati firman-Nya. Kalau kamu baik, kamu mendapatkan yang baik dari aku. Kalau kamu tidak baik, kamu mendapatkan yang tidak baik dari aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengenal Tuhan bahwa Tuhan itu setia agar kita gak main-main. Apa yang dikatakan, yang baik atau yang tidak baik sekalipun. Yang tidak baik itu kalau kita kembali urut-urut ya. Semuanya supaya kita itu kembali ke jalan yang benar. Supaya kita bertobat. Tapi banyak kita salah paham sama Tuhan. Kita pikir Tuhan jahat. Lalu kita mulai mempertanyakan Tuhan. Gak ketemu mujizat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh andai kata Ayub tidak bertobat waktu itu, tidak menutup mulutnya lalu minta ampun sama Tuhan. Tidak ketemu dengan mujizat Tuhan. Karena Tuhan setia. Tuhan tidak mungkin orang yang hidupnya misalnya anak yang hilang ya. Keluar dari rumah. Dia gak mungkin mengalami pemulihan. Setelah kembali baru pulih. Kita kembali kepada kebenaran baru Tuhan pulihkan. Tuhan kasih jubah lagi, Tuhan pestakan, dikasih lagi cincin. Kamu kembali menjadi anakku, pewaris kerajaanku. Jadi yang kedua, Tuhan setia yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap setia. Tetaplah setia berjalan dalam kebenaran. Tuhan tuh terus mengatakan, asal kamu baik-baik, kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah. Ayat 12 ya, ayat 13 yang kusampaikan kepadamu. Bahkan Tuhan tuh ngomong sama Yosua juga waktu dia sifat sama Musa ya. Setelah Musa selesai tugasnya lalu Yosua dikasih tahu juga. Yosua, asal kamu baik-baik mendengarkan perintahku dan melakukannya. Aku akan membuat kamu berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu menerima janji Tuhan berhasil dan beruntung. Kebajikan kemurahan belaka yang mengikuti kita saja. Kebajikan belaka yang itu saja mengikuti kita. Mengikuti itu bahasa aslinya menyerbu. Jadi kita kayak dikeroyok, kayak orang tawuran itu satu orang dikeroyok itu ya pasti kalah lah ya. Kalau kita dikeroyok kebaikan Tuhan ya pasti kena. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian gampang kok hidup jadi orang Kristen itu sebetulnya sangat simple. Tapi yang menjadi sulit ya karena kita ini kompromi. Bagaimana supaya kita tetap setia? Ada 3 cara. Tujuan harus benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan hidup kita ini harus benar. Kalau ada ayatnya dikatakan bahwa ini ayat favorit ya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hafal. Tapi apakah kita memaknainya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah, kerajaan itu ada rajanya. Rajanya itu punya perasaan. Dan perasaannya itu senang kalau kita melakukan kebenarannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian hidup ini tujuannya. Ini pasti banyak yang tidak setuju. Jangan ingin jadi kaya. Jangan ingin jadi sukses. Jangan bahkan ingin keluarga bahagia. Loh berarti tanda kutip ya. Berarti kita acak-acakan aja kerja. Nggak usah kerja yang terbaik. Nggak usah sukses. Wis kere-kerean aja lah, wis keluarga juga gak usah bahagia lah, kita kekerasan dalam rumah tangga aja. Bukan, tapi tujuan kita itu bukan keluarga bahagia, bukan sukses, tapi lebih mulia. Berjalan dalam kebenaran. Loh, orang kalau berjalan dalam kebenaran ya, fokusnya berjalan dalam kebenaran. Sukses itu efek samping, keluarga bahagia itu efek samping. Loh kenapa kok kita gak boleh jadi sukses tujuannya? Karena kalau kita ingin jadi sukses, itu kan sukses, cuan misalnya ya kan. Gak ada salah dengan cuan, gak ada salah dengan sukses. Tapi jangan jadikan tujuan utama. Kenapa? Kalau itu jadi tujuan utama, lalu kita pakai Tuhan untuk sukses. Lalu ternyata kita gak kunjung sukses misalnya. Lalu kita bisa kompromi loh di tengah jalan. Demi sukses kita bisa meninggalkan Tuhan. Keluarga bahagia juga, suami yang baik sama istrinya. Lalu ternyata kita sudah baik, sudah pengen keluarga bahagia, memperlakukan istri dengan baik. Tapi ternyata manusia, ya kan? Ternyata istrinya nggak setia, nggak baik. Ya wis, kalau gitu cerai. Aku mau keluarga bahagia, tapi malah nggak bahagia. Aku berhak bahagia. Jadi tujuannya salah. Tapi kalau tujuannya benar, ingin hidup benar, aku jadi suami harus benar. Nggak mungkin kita acak-acakan. Kerja harus benar, mengasihi istri harus benar, berkata-kata harus benar, memberikan anak-anak itu bukan cuman sandang pangan papan, tapi memberikan iman kepada anak-anak. Aku harus bertumbuh dalam iman supaya aku bisa memberikan iman, mewariskan iman kepada anak-anakku. Jadi
pasti bahagia. Kalau andai kata kita punya pasangan yang akhirnya membuat kita nggak bahagia, tapi kita tetap aku harus jalan dalam jalan kebenaran. Kalau aku harus menderita karena kebenaran, itu firman Tuhan. It's okay, Tuhan pasti menolongku. Jadi tujuan harus benar ya. Kedua, hati nurani harus benar. Yang ketiga, harus melakukan perkara-perkara kecil dengan benar. Nah kok harus? Iya karena gak ada cara lain untuk kita hidup benar. Yang kedua ya, hati nurani harus benar itu seperti ini. Hati nurani kita, itu roh kita. Roh kita ini kalau Paulus ngomong, kalau hati nuranimu cemar, imanmu pasti gugur. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hati nurani kita itu roh kita. Itu harus manunggal dengan roh Tuhan. Setiap hari katanya Daud, setiap malam hati nuraniku mengajari aku. Supaya aku terus berjalan gak melenceng. Makanya tadi ada ayat sini kan, hati-hatilah supaya kamu jangan terbujuk sehingga kamu menyimpang. Kalau kita diberkati, kita bisa mengasihi berkat lebih dari Tuhan loh. Bisa menyimpang. Kalau kita hatinya gak benar, hati nuraninya gak benar, kita akan gampang menyimpang. Bagaimana supaya hati nurani kita gak benar? Gampang. Kompromi, hidup dalam dosa, gak mau mengampuni. Kalau Tuhan ngomong, jangan taat. Di lobby aja, ditawar aja. Tapi nanti lama-lama hati nurani kita tuh gak bisa dengar suara Tuhan. Nah kalau sudah hati nurani kita gak bisa dengar suara Tuhan, ini kan cahaya. Kalau nur itu kan cahaya nurani. Kalau cahayanya sudah gelap, perpet lalu padam, salah jalan. Pasti kita keluar dari kebenaran. Dan yang ketiga, supaya kita tetap hidup dalam kebenaran, harus setia melakukan perkara kecil. Kalau kita mau diberkati di pekerjaan, kita harus benar di dalam pekerjaan. Kepada pegawai, kita bukan ingin memeras mereka, tapi mereka jadikan mesin uang. Kita cuan semakin besar, mereka gajinya biasa-biasa saja. Kita harus benar-benar pakai kasih Tuhan. Supaya pegawai lihat kita seperti lihat Tuhan. Bahkan kita ingin supaya pegawai semua diselamatkan. Supaya mereka menikmati Tuhan di hidup ini dan hidup akan datang. Sama pelanggan juga. Kita harus setia dalam perkara kecil. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita nih lihat, wah keluarga kita kok sepertinya agak compang-camping ya. Pekerjaan kita introspeksi. Bukan introspeksi Tuhan, tapi introspeksi diri sendiri. Bukan kita, kenapa Tuhan mempertanyakan Tuhan, tapi kita mempertanyakan. Jangan-jangan aku mulai keluar dari kebenaran, mulai kompromi. Jangan-jangan hati nuraniku itu padam, sehingga aku gak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang disebut kebajikan, mana yang memuliakan Tuhan. Jangan-jangan aku gak setia dalam perkara kecil, makanya aku gak dikasih perkara besar. Padahal janji Tuhan itu besar, gak mungkin Tuhan akan membawa kita kecil. Karena Tuhan besar, janjinya besar. Tuhan ingin kita semua mengalami kebesaran Tuhan. Makanya ada ayat ya ngomong gini, kalau anak itu belum akil balik, anak itu gak akan mendapatkan warisan apa-apa dari Tuhan. Akan mendapatkan ya UMR kebaikan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi mari kita yang pertama kita menaruh di hati Tuhan itu setia. Tuhan melakukan kebaikan dan Tuhan melakukan sesuatu yang disebut ganjaran kepada kita. Kalau kita ini keluar dari kebenaran supaya kita kembali kepada kebenaran. Agar kita ini bukan cuma menikmati dunia tapi menikmati akhirat surga. Yang kedua, tetaplah setia berjalan dalam kebenaran. Ada 3 cara, tujuannya harus benar. Hati nurani harus murni. Dan kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Seperti itu. Mari kita berdoa. Mari kita memujikan pujian dulu ya. Lalu kita akan berdoa. Penolong yang selalu setia, Amin Tuhan. memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
Tetap percaya Tuhan setia. Kau setia Tuhan, Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami mengenal-Mu lebih lagi. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, tak pernah terlelap, tak pernah Kau tidak mengasihi setiap kami, tak pernah terlambat Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, Kau Allah yang setia Yesus. Terima kasih, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang mengatakan tidak ada yang sulit bagi aku. Apakah ada yang sulit bagi aku? Kata Tuhan. Tuhan, thank you Tuhan atas Engkau yang maha besar Tuhan. Rela Tuhan untuk menebus setiap kami, untuk membenarkan setiap kami, untuk mendampingi setiap kami Tuhan, untuk kami terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang keadaan pekerjaan, ekonomi, keluarga yang sangat tidak ideal. Kita percaya bahwa itu bukan keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan adalah di bumi seperti di surga. Sebelum kita ke surga, kita akan mendapatkan kasih-Nya untuk menikmati Tuhan sebelum kita nanti bersama-sama akan berjumpa dengan Tuhan di surga. Mari kita minta sama Tuhan, Tuhan, koreksi setiap hatiku Tuhan. Adakah jalanku yang serong Tuhan? Jalanku yang salah Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kami mau belajar dari Ayub Tuhan. Kami menutup mulut kami Tuhan dari bersungut-sungut Tuhan. Mempertanyakan Engkau Tuhan. Kami mau membuka mulut kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau memperkatakan bahwa Engkau Allah yang setia. Bahwa Engkau tidak pernah salah. Engkau tidak pernah gagal. Bahkan Engkau tidak pernah jahat Tuhan. Hanya kami saja Tuhan yang serong jalan Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
Ampuni setiap langkah kami. Kami mungkin sering kompromi Tuhan. Di dalam pekerjaan kami keluar masuk dalam kebenaran Tuhan. Dalam keluarga kami kompromi Tuhan. Untuk taat, tidak taat, taat, tidak taat, keluar masuk dari hadirat-Mu. Kami meminta ampun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berjanji bahwa umat-Ku yang atasnya nama-Ku disebut merendahkan diri. Minta ampun. Tuhan akan memulihkan setiap kita. Tuhan, kami percaya Tuhan, pemulihan dari-Mu Tuhan. Seperti Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang suka memulihkan kami Tuhan. Bahkan Engkau yang menunggu seperti Bapak menunggu anaknya kembali pulang. Lalu berlari Tuhan memeluk setiap kami, memulihkan, memandikan setiap kami, memberikan kami jubah yang baru. Memberikan kami kembali menjadi anak-Mu Tuhan, cincin Tuhan. Sebagai pewaris Engkau Tuhan. Bapa, ampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini adalah pemulihan untuk setiap kami Tuhan. Kami kembali kepada jalan yang benar. Kami kembali kepadamu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang setia. Kami tidak mempertanyakan kesetiaan-Mu. Kami yakin Tuhan, ada pemulihan, ada hujan awal, ada hujan akhir Tuhan. Dalam apapun yang setiap kami lakukan Tuhan, kami akan diberkati karena kami terus fokus berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulihkan setiap kami. Mampukan setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah urapan dari Tuhan untuk memulihkan setiap kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Tapi sebelumnya terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang setia dari Allah kita Tuhan Yesus Kristus, Allah Anak, dan pengurapan yang memampukan kita dari Allah Roh Kudus yang membuat kita berjalan semakin naik, bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apa saja yang kita perbuat menjadi sangat berhasil karena Tuhan memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di minggu depan di doa pagi bersama GMS berikutnya. God bless you. Bye-bye.